Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 akan wawancara tentang pembuatan ondel-ondel. Halo guys, perkenalkan nama saya Abdul Aziz. Di sini saya bakal wawancara bapaknya yang bakal membuat ondel-ondel. Sebelum memulai pertanyaan, maaf Pak, atas nama Bapak siapa ya? Nama saya Mulyadi, sering dipanggil sama anak ayah. Oh ayah, oke. Pertanyaannya, dari siapa Bapak belajar membuat ondel-ondel? Kalau saya sih membuat ondel-ondel nggak belajar ya, gitu. Hanya sekilas mata aja gitu. Kalau buat belajar kagak. Gitu. Jadi pertama saya awalnya beli itu saya bongkar, saya pelajarin. Gitu. Jadi kita ilmunya ya kita nyimak ngaji sendiri aja. Gitu. Memang keturunan saya keturunan seni. Dari tahun 72 itu pembuatan ondel bapak saya. Cuman dulu namanya bukan ondel-ondel, barongan. Sekarang disebutnya ondel-ondel. Sebab kalau barongan sama ondel-ondel itu perbedaannya jauh. Kalau barongan itu hanya bisa joget aja, tapi tidak bisa main tangan. Kalau ondel-ondel sebetulnya boneka raksasa, karena mereka bisa bergerak, semua tangan-tangannya pun bisa bergerak. Itu perbedaannya. Pak, saya mau nanya Pak, kan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu pasang ondel-ondel? Kalau satu pasang ondel-ondel itu kena, itu kalau udah finish ya, finish itu udah terakhir udah sampai kayak pasang baju rambut ya, itu 5 hari. Kalau sepasang, tapi kalau hanya untuk kerangka itu sepasang paling kita bikin 3 hari. Masalahnya kalau kerangka, topeng tuh kita yang buat. Kalau baju kan tukang jahit, gitu yang jahit. Tapi kalau kita sendiri yang tanganin antara kerangka sama topeng 3 hari pun kelar. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Yaser. Di sini saya akan mewawancarai Bapak dari penggiat ondel-ondel. Pertanyaan ketiga, Pak. Menurut Bapak, hal yang paling sulit dalam proses pembuatan ondel-ondel itu apa sih? Paling susah atau apa nih? Paling susah bisa, paling sulit bisa. Kalau buat kita yang namanya udah terbiasa sih nggak ada yang sulit ya, nggak ada yang susah. Kalau awal memang kita susah bikin lingkaran, karena bambu lurus kita bentuk, itu yang paling sulit. Yang disebut seninya itulah ondel-ondel, seninya itu dari situ. Udah itu aja, bikin lingkarannya aja paling sulit, selebihnya kagak. Saya Dawiatu Sadia, saya akan menanyakan pertanyaan nomor 4. Menurut Bapak itu apa kendala yang sering dihadapi dalam pembuatan ondel-ondel saat ini? Kalau kendalanya cuma satu, yaitu kalau di bambunya itu nggak bisa kita tekuk. Kendalanya bambu. 1, 2 lagi kalau kita salah beli bambu, karena bambu buat ondel itu bambunya bambu khusus, yaitu bambu tali. Nggak boleh asal pilih bambu. Tidak bisa pilih bambu, kan bambu ada banyak macam ya. Ada bambu betung, bambu tali, bambu rami, bambu kuning, bambu hijau. Tapi ini yang kita pakai bambu tali. Halo, nama saya Akila Rifda Harahap dan di sini saya akan melanjutkan untuk pertanyaan nomor 5. Apakah penggunaan ondel-ondel untuk mengamen di jalanan sesuai dengan nilai budaya? Kalau buat ngamen di jalanan itu tidak sesuai dengan nilai budaya. Karena dalam budaya itu nggak ada yang namanya kebudayaan diamenin. Karena diamen itu karena kebutuhan. Daripada kita punya, kita nggak manfaatin, ini kan barang baku. Sananya barang baku kita diamin akan hancur. Kena hujan, kena panas. Gitu aja. Sebenarnya ondel-ondel nggak ada buat diamenin. Kita pun orang Betawi merasa meliris ya, karena nih kebudayaan kita loh. Marwah Betawi kita jaga baik-baik. Sebenarnya. Tapi kalau kita larang, mereka kan buat beli makan. Ya kan, lihat aja yang ngamen itu bukan orang yang nggak berkeluarga. Semua mereka berkeluarga. Kalau kita larang, kita nggak bisa kasih makan mereka. Nah, dengan beginilah kita menolong mereka. Itu. Pertanyaan ke-6, menurut Bapak upaya apa yang sebaiknya dilakukan agar ondel-ondel tetap dikenal oleh generasi muda? Ya, dengan cara sekarang ini. Dia bermasyarakat dengan melalui diamini. Kalau tidak diamini, siapapun nggak dikenal. Satu contoh, kita lihat ke politik. Mana ada anggota DPRD kalau nggak diarak masyarakat dikenal untuk dicoblos. Nah, seperti ondel-ondel kalau nggak diaminin mana dikenal. Semua pun harus ngamen ke lapangan, turun ke lapangan akan dikenal. Hilangnya orang dikenal, mereka itu nepi. Kayak Neng nih dikenal. Neng ada Neng nepi, kemana kayak nggak bakal dikenal lagi sama masyarakat. Kan mereka semua pancarubah, nggak dia aja yang hidup di dunia, pasti bergantian. Tahun 72 nggak ada kenal ondel-ondel. Tapi tahun 2000 anak kecil pun kenal yang namanya ondel-ondel.
Nama saya Ratri Saraswati. Untuk pertanyaan ketujuh, bagaimana ondel-ondel dapat menjadi simbol identitas budaya Betawi yang kuat, namun juga sering digunakan sebagai simbol eksklusivitas? Ondel-ondel itu berarti simbol Betawi kuat dengan adanya para penerus ondel-ondel, penerus penggiat ondel-ondel akan kuat ondel-ondel di budaya Betawi. Di simbol jadi Haikom, terutama Haikom ya, Haikom Jakarta. Tanpa ondel-ondel bukan Haikom Jakarta. Ya itu yang saya bilang, kan banyak setiap provinsi masing-masing daerah punya Haikomnya. Misalnya di Surabaya apa, di ini apa, di ini apa. Nah di Betawi inilah ondel-ondel, Haikom yang terkuat ondel-ondel. Apa peran ondel-ondel dalam melestarikan tradisi dan budaya Betawi? Peran ondel-ondel dalam tradisi budaya Betawi, peran ondel itu sangat penting. Karena dengan ondel-ondel lah mereka akan tahu bahwa tradisi Betawi itu DKI. Inilah Haikomnya ondel-ondel. Itulah tradisi yang memperkuat DKI adalah Haikomnya. Ondel-ondel tanpa ondel-ondel nggak bakal dikenal DKI. Tapi bukan DKI sekarang ya, DKJ. Tahu ibu kota di mana kita nggak tahu tuh. Ya maaf ya, maaf gitu. Oh jadi si ondel-ondel ini ciri khas dari DKI Jakarta. DKJ sekarang. Iya DKJ ya. Kalau buat DKI kan ibu kota. Iya. Maaf ya. Iya Bapak. Bagaimana asal-usul ondel-ondel? Asal-usul ondel-ondel itu awalnya bukan ondel-ondel, barongan. Nah biar tahu kalau asal-usul ondel-ondel dulu bapak masih kecil itu pakai kandang, tahu gak? Kandang ayam, kandang ayam. Nah asal-usulnya ya kalau mau tahu asal-usulnya. Pertama barongan, kedua baru ondel-ondel. Karena apa? Di zaman reformasi, reboisasi, semua serba kemajuan, apapun serba berubah. Barongan jadi ondel-ondel, karena ondel-ondel sekarang perbedaannya sama barongan tadi bapak saya bilang. Barongan hanya bisa nandak, tapi tidak bisa goyang tangan. Itu. Lalu pertanyaan yang ke-10, menurut Bapak, upaya apa sih yang sebaiknya dilakukan agar ondel-ondel tetap dikenal oleh generasi muda? Kalau buat ondel-ondel dikenal ke generasi muda atau ke masyarakat ya, bukan generasi muda itu ke masyarakat. Itu kalau ke generasi muda berarti akan datang nggak bakal kenal. Ya. Itu kita balik lagi ke pemerintah daerah. Bagaimana pemerintah daerah menanganinya pada penggiat ondel-ondel seperti kayak Bapak. Iya dong, mereka harus memperhatikan biar generasi muda pendatang akan kenal, tetap ondel-ondel tetap lestari. Kalau dia nggak bantu kita ya kita kan angkat pundak. Benar. Nah, kembali lagi ke pemerintah daerahnya. Bagaimana pemerintah terhadap Haikom kebudayaan diri sendiri. Itu aja. Sekian dari wawancara kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.